Halo, selamat pagi semuanya. Halo, halo. Pagi Kak. Pagi Kak. Bahayu. Itu dong, Mbak. Gak telat, mantap. Udah mandi belum, Mbak? Belum. Pantes nggak telat ya. Kalau mandi telat. Nah, iya, kalau mandi telat. Ada Bayu, baru berdua nih sama Sakina nih. Halo, Sakina. Saki. Halo. Wah, Sakina lagi. Standby. Arif baru masuk. Oh, udah standby. Yang lain kemana, Bang? Kurang tahu Kak. Kurang tahu ya. Aduh, coba di grup panggilin. Udah, ayo masuk nih gitu. Udah mulai nih gitu. Pada tidur kali ya. Arif masih connecting. Halo Sakina. Halo Kak. Nah, gitu dong. Suara saya aman ya? Aman Kak. Putus-putus nggak? Enggak Kak. Enggak ya? Oke deh. Baru berdua nih. Yang lain kemana nih Ki? Sakina. Nggak tahu Kak. Udah aku chat. Chat dibalas. Belum dibalas. Nggak enak rasanya itu. Oke, nggak apa-apa lah. Biasanya sih ada rajin ya, ada kemana di tumben. Kemarin ikut tryout kan ya? Ikut Kak. Bayu Sakina ikut ya. Ntar cek dulu lainnya. Ikut. Try out. Mana ya? Oke, good. Wih, Sakina udah 800. Kegampangan ya Ki ya? Kemarin agak lumayan sih Kak kalau menurutku. Menurut kamu gampang ya? Lebih apa ya? Okay. Lebih gampang aja dipikirin itu. Berarti yang berikutnya harus lebih susah nih. Oke, good. Udah 800 sama Bayu 600. Oh, ada Farhan. Halo Farhan. Halo Kak. Kamu 11-12 sama Bayu nih. Beda dikit lah ya. Beda satu soal. Tapi bedanya jauh satu soal ya. Berarti yang Bayu betul poinnya gede. Udah mandi belum, Man? Sudahlah Kak. Udah ya, mantap. Oke, Farhan 600-an ya. Gue udah lumayan lah. Yang masih 600-an berarti TO berikutnya harus 700 ya. Oke ya. Audrey, halo Audrey. Audrey. Nggak kedengeran Audrey. Kayaknya error gitu. Audrey. Mungkin lagi ambil headset ya. Si Arif belum login itu ya? Bagaimana sih kalau kayak gitu tuh? Kayak gitu. belum stand. Nggak kedengeran ya Kak? Nggak kedengeran Audrey. Kayaknya harus pakai headset deh. Mic-nya kayak error deh. Nggak kedengeran Audrey. Unmute itu. Enggak, tadi dia ngomong. Tapi nggak ada suaranya. Tadi sempat aktif mic-nya, tapi nggak ada suaranya. Kalau ada headset, coba ambil headsetnya Audrey. Oke, udah berlima ya. Udah berlima, kita mulai aja lah. Hari ini kita materi ya. Nanti yang kelas yang jam keduanya baru kita bahas TO-nya ya. Yang sekarang materi dulu. Nah, saya buka papan tulisnya dulu. Papan tulis. Oke, udah muncul ya papan tulisnya ya. Udah. Oke. Berarti hari ini pertemuan kedua kan ya, bab kedua ya. Hari ini kita akan bahas litosfer ya. Dinamika litosfer. Kayak soal pretest yang tadi dijawab. Gampang kan pretestnya ya? Bisa nggak? Tadi?
Lumayan lah, Kak. Lumayan ya. Oh, Farhan senyum-senyum kan? Kenapa kan? Aduh, rumah saya hujan lagi. Berisik nggak suara hujannya? Terus soalnya hujan. Gak dengar kak, gak dengar. Nggak dengar ya, alhamdulillah. Berarti di kamar aman ya. Litosfer. Soalnya dari semalam tuh baru mulai hujan lumayan deras ya. Sekarang Januari peralihan mau ke Februari memang lagi puncaknya ya. Kemarin Kalimantan udah tuh ya nggak banjir ya kan, Kalimantan banjir. Ntar mungkin Februari awal masuk Jawa nih baru hujannya nih. Lagi tingginya gitu ya. Mungkin Februari awal ya Jawa yang banjir gantian gitu ya. Karena kan memang Kalimantan dulu. Jadi di sana banyak banget turunnya. Karena daerah yang pertama gitu ya. Baru nanti masuk ke Jawa dan setelahnya seterusnya ya gitu ya. Jawa, Sulawesi, baru Papua. Terakhir baru Nusa Tenggara nggak dapat banyak. Kenapa Kalimantan banjirnya hebat banget ya? Pertama memang dia daerah pertama yang turun hujannya kan ya. Terus ya lahannya udah jadi sawit kebanyakan ya. Sawit itu yang bermasalah banget itu sawit. Kenapa sawit bermasalah? Sawit itu dia rakus air, tapi nggak bisa banyak gitu loh. Ya, dia banyak nyedot air, tapi nggak yang dia sedot nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi ketika hujannya tinggi banget, curah hujannya dia udah nggak sanggup nyedot lagi, akhirnya ya banjir gitu loh. Itu bedanya sawit sama hutan ya. Jadi ya gimana ya, cuan ya, sawit kan cuan ya. Iya nggak? Iyalah, cuan. Kalau hutan kan nggak ada cuannya, buat apaan hutan kan? Itu dia lah. Oke, kita litosfer dulu lah, nggak usah jauh-jauh ke sawit dulu ya. Litosfer, ini kerak bumi ya. Kerak bumi, lapisan yang paling tipis ya. Di dalam permukaan bumi, lapisan yang paling tipis itu litos. Ya, jadi inti bumi, mantel, baru litosfer. Ibarat telur, dia keraknya ini cangkangnya ya. Jadi litosfer ini cangkang telur. Oke, cangkang telur. Oke, litosfer ini tersusun oleh dua ini ya, ada kerak benua, dua jenis ya. Kerak benua sama kerak samudra. Nah, ini litosfer ini dua unsurnya ya, kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua ini unsur yang menyusunnya ini silikat dan aluminium. Kalau samudra silikat dan magnesium. Sehingga ketika terjadi tabrakan ya ada dua jenis yang berbeda nih. Lebih berat yang samudra. Ya, samudra letaknya pasti nanti di bawah. Pas penunjam gitu ya. Karena lebih berat ya turun ke bawah gitu ya. Yang terangkat. Nah, ini dia itu sedikit aja ya. Kalau litosfer ini pada mulanya dia kan datar ya. Pada awal terbentuk litosfer ini datar, bukan bumi datar, enggak, maksudnya enggak berelief, rata gitu ya, rata batu aja, bongkahan batu gitu kan rata, tapi karena ada proses di dalamnya sehingga sekarang menunjukkan relief atau membentuk relief, terjadi perbedaan topografi gitu kan, karena ada proses-proses di dalamnya dan ada pengaruh juga dari luar. Jadi litosfer ini dipengaruhi oleh dua tenaga, ada endogen, ada eksogen. Mungkin masih ingat sedikit ya. Apalagi tadi bisa lihat soalnya masih ingat lah. Eksogen. Nah, ini dua tenaga ini yang menyebabkan permukaan bumi kita ini nggak rata. Gitu ya. Nah, sifat dari keduanya berbeda. Kalau endogen ini sifatnya dia membangun. Ya. Membangun will. Ya, membentuk. Kalau eksogen dia merubah. Mengubah. Ya. Apa yang sudah dibentuk oleh endogen ya dicoba diubah oleh eksogen, diratain lagi gitu loh. Jadi endogen membentuk relief, eksogen mencoba ngeratain lagi gitu ya. Tapi karena tenaga endogen kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan eksogen, sehingga relief masih bisa kelihatan sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau dari segi kekuatan lebih kuat endogen gitu ya, sehingga masih kelihatan kebutuhannya gitu kan. Nah,
Endogen apa aja? Kalau endogen dibagi menjadi yang pertama itu ada tektonik, yang kita bahas ini, tektonik. Kedua ada vulkanik, yang ketiga ada seismik. Gitu ya. Kalau eksogen ya, ini ada yang pertama ada pelapukan, weathering, pelapukan, lalu ada erosi, pengikisannya, ketiga material-material hasil pelapukan hasil erosi nanti akan tersedimentasi. Sedimentasi. Lalu ada yang keempat ada mass wasting. Itu ya. Nah ini dia kita bahas hari ini. Lalu lapisan penyusun dari litosfer itu kan batuan ya. Kita harus memahami siklusnya, siklus batuan. Masih ingat nggak? Kayaknya udah pernah saya kasih. Udah saya kasih belum sih siklus batuan? Belum ya? Udah Kak, Udah pernah? Masih ingat? beberapa kali. Serius? Beberapa kali? Oh ada baru datang. Ada baru datang. Ini litosfer udah pernah? Waktu bahas TO gitu Kak. Oh bahas TO, jadi nggak seluruhnya tapi kan? Ya tapi Enggak, cuma siklus batuan aja. Siklus batuan aja yang seluruhnya, tapi nggak apa-apa lah, review lah ya. Siklus batuan, kali aja lupa gitu kan. Yang pertama, batuan berasal dari apa sih? Sumber utama dari batuan biasanya berupa apa? Magma. Oke, good. Magma ini memiliki tekanan dan suhu yang tinggi, ya nggak? Sehingga dia mencoba menerobos ke daerah dengan tekanan yang lebih rendah, gitu kan. Pada saat dia menerobos, terjadi perubahan apa nih? Ayo. Prosesnya apa nih? Magma keluar mengalami proses apa nih? Membeku. Pendinginan. Pendinginan ya. Oke. Pendinginan nanti menjadi batuan beku. Gitu ya. Beku dalam, beku luar, dan beku korok. Kenapa ada 3? Karena dibekukan di 3 tempat yang berbeda. Ya. Kalau dari ketiga ini mana yang paling cepat membekunya? Ayo. Yang paling cepat membekunya. Batu luar, Kak. Dalam. Luar. Ayo, dalam apa luar? Dah. Luar. Kenapa luar, Han? Karena luar lebih dingin. Suhunya. Ya, Dalam lebih panas gitu ya. Kalau suhunya lebih, kok ketawa sih beneran? Kalau suhunya lebih dingin, otomatis dia lebih cepat membekunya gitu ya. Logikanya kan gitu ya. Ya enggak? Nah, ya. kalau daerah dengan suhu yang lebih panas, otomatis dia lambat membekunya gitu kan? Ya enggak? Oke, bentar. Ini hasilnya. Dapat hasil pretest kalian. Hasil. Kalau korok ini di tengah-tengah intermediate atau transisi ya, jadi dia di pipa kawah ya, pipa kawah gunung di diatermanya. Contoh batuan beku dalam apa aja yo yang umum, yang terkenal? Yo. Kalau jenisnya lupa. Granit, oke. Terus ada lagi? Diorit. Oke, good. Satu lagi? 3 aja. 3 bro. Ya, batuan beku luar. Oh, bagus nih hasilnya nih. Ada beberapa ya. Ya 50-50 lah ya, 50-50%, yang kurang persen apa. Batuan beku luar ada andesit. Terus ada apa lagi? Basaltis ya, sama obsidian. Oke, ya. Kalau korok, batuan beku dalam tambahin porfirit ya. Contohnya granit, porfirit. Nah, di batuan beku mengalami perubahan lagi gitu kan. Perubahan itu karena dipengaruhi oleh apa nih? Ada pelapukan dia. Ya. Pelapukan
lalu ada erosi, lalu tersedimentasi, gitu kan? Sehingga berubah menjadi batuan se ya, sedimen yang pertama ini sedimen plastik, sedimen yang berasal dari batu beku, ya. Jadi batu beku yang berubah bentuk namanya sedimen plastik. Contohnya reaksi sama koran, reaksi dan koran. Lalu ada lagi cabangnya dua lagi nih. Kenapa nggak saya bikin turun ke bawah kayak gini? Karena ini nggak dari magma, ya. Ini dari organik. Berarti dari magma. Yang ini dari kimiawi, ya. Nah, kalau yang organik, ini contohnya ada fosil-fosil ya. Fosil tahu kan batu ya, dari makhluk hidup yang membatu, itu namanya fosil. Lalu ada batu kotoran itu ya, di Peru itu ada. Jadi di sana karena burungnya itu banyak banget, kotorannya sampai membatu, ya. Bisa bayangin ya, kotoran sampai membatu ya, burung ya, namanya guano, batu burung guano. Jadi dari kotorannya. Ada juga gamping tahu nggak? Kapur, ya, itu sedimen organik dari terumbu karang. Kalau kimiawi ini ada pengaruh unsur-unsur kimia, ya, biasanya pengaruh air hujan. Ini ada stalaktit dan stalagmit. Lalu nanti batu-batu ini yang ada ini nanti berubah lagi, gitu kan, mengalami proses metamorfosa, berubah mengalami proses metamorfosis sehingga berubah batuan metamorfosa. Ya, sama metamorfosis itu perubahan, ya. Dia diubah dengan 3 cara, ya, makanya dibagi 3 juga. Pokoknya 3 semua ya, gampang. Kontak, dinamo, dan neotosis. Gitu ya. Metamorfosa ini pengaruh suhu, ya. Dinamo perubahan tekanan. Ya. Kalau pneumatis ini suhu plus tekanan plus waktu yang panjang, ya, proses lama banget kalau pneumatis, ya. Contoh batuannya kalau metal kontak ini marmer, ya. Dinamo ini batu bara. Kalau pneumatis ini contohnya bintang. Lalu nanti batu dinamo masuk lagi jadi makanya proses gitu. Ada yang mau tanyain? Kak, tadi maaf, organik sama kimiawi tadi dari apa, Kak? Kalau organik apa? Kalau organik bahan dasarnya berarti material organik, makhluk hidup. Ya, bahan dasar dari batuannya makhluk hidup. Kalau kimiawi, di sana ada yang mengendapkan, kan sedimen kan batuan endapan, ya. Kalau kimiawi yang mengendapkan itu unsur-unsur kimia, ya, kayak ini kan diendapkan oleh H2O, air, unsur kimia dibawa oleh air lalu diendapkan. Nah, itu ada unsur kimia di dalamnya, sehingga batuannya unsur kimia batuannya berubah, gitu ya. Unsur kimia batuannya bercampur, gitu ya. Proses kimianya saya lupa lah, saya bukan kimia gitu ya. Mungkin ada yang mantan anak IPA yang kimianya masih bisa nih. IPA gadungan. IPA gadungan juga, nggak gitu maksudnya. Dia lebih memilih ke IPS gitu loh, ya, bukan gadungan namanya, beneran IPA.
Jadi kalau stalaktit dan stalagmit ini kan dari kapur ya. Kapur kan CaCO3 kalau nggak salah. Tambah H2O. Prosesnya ya diproseskan, direaksikan jadi stalaktit dan stalagmit. Unsur kimianya juga berubah H2O tambah CaCO3 sama dengan itulah, prosesin sendiri ya, reaksiin ya. Kak, mau lihat yang endogen tadi dong, belum sempat. Endogen. Iya. Di atas ini. Bentar. Ini ya. Di screenshot dulu aja, nggak usah ditulis. Ya. Ada mau ditulis gimana? Ketinggalan lah. Di screenshot aja. Jadi kamu sibuk nulis aja nggak merhatiin Bukan saya. ada Kak, ini Farah. Oh Farah. Iya, lupa. Sorry dah. Iya. Sorry dah. Far. Jadi Iya, bentar. ya Far ya. Udah. Kalau saya ngomong kamu nulis nanti nggak merhatiin jadinya. Tapi beda. Aku malas nulis lagi tau Kak. Gaya belajar orang beda-beda sih ya. Takutnya kalau lagi saya jelasin kamu fokus nulis, kamu nggak nangkep apa yang saya sampaikan gitu loh. Farah. Paham nggak maksud saya? Atau mungkin emang gaya belajar kamu kayak gitu ya, guru terangin nyatet gitu ya? Kalau saya nggak bisa. Jadi dosen ntar malas nulisnya lagi Kak kalau gitu. Malas. berarti masalahnya di malas ya Farah. Kalau saya guru lagi nerangin ini saya harus dengerin ya, ntar catatan bisa lihat temen gitu kan, bisa moto kalau boleh. Jadi kalau guru nerangin saya nyatet, saya nggak ngerti apa-apa nanti gitu loh. Itu kalau saya ya. Jadi apalagi waktu kuliah saya nggak punya catatan. Kalau waktu kuliah cuma dengerin doang ya. Binder saya kuliah materi masuk mata kuliah itu 4 tahun ya. Binder saya nggak ganti itu 4 tahun. Kosong gitu ya, dikit catatannya. Karena saya cuma dengerin aja gitu loh. Ya, beda-beda sih kayak belajar. Nah, kita masuk ke endogen eksogen ya. Jadi warna sih. Endogen eksogen dulu ya. Ini lumayan banyak. Yang pertama ada tektonik ya. Tektonik ini kalau nggak salah udah pernah saya jelasin ya sedikit ya. Tektonik ini kan ngomongin gerak lempeng ya, lempeng atau permukaan kita tersusun dari lempeng ini terus bergerak dan berubah gitu ya. Perubahan letak dan bentuk ya, dari lempeng ini. Jadi lempeng kita ini yang kita injak di bawahnya itu ada lempeng ya, ada plate, dan dia terus bergerak ya. Jadi kita masih berproses, kita masih terus bergerak, masih terus ada tenaga yang mempengaruhinya sehingga menghasilkan bentukan yang ada gitu kan. Nah, kalau ngomong tektonik ini dibagi dua ya. Yang pertama itu ada epirogenesa, udah pernah ya kalau nggak salah. Yang kedua ada orogenesa. Bedanya apa? Ada masih ingat nggak? Yuk, bedanya. Epiro cepat dan luas wilayah yang dinaik turunkan. Cepat atau lambat? Lambat ya lambat. Lambat, hati-hati ya. Lambat dan luas. Prosesnya lambat dan luas. Oke, betul. Naik turunkan ya gitu ya. Betul. Kalau orogenesa cepat ya. Dan daerahnya sempit. Itu aja bedanya. Epirogenesa dibagi dua, positif sama Negatif. Oke. Positif dan negatif. Kalau yang positif gimana? Turun dia Kak. Daratan turun ya. Oke, gue masih ingat. Lautannya seolah-olah yang naik gitu ya. Ini tenaganya. Ya, ini darat, ini laut, normal. Setelah proses, ini darat, ini laut. Beda ya. Nah, kayak turun gitu ya.
Itu yang positif, yang negatif kebalikannya berarti daratannya mengalami pengangkatan. Seolah-olah proses seolah-olah lautnya turun ya, padahal yang naik daratannya. Ada yang mau ditanyain? Ayo. Kak, Boleh. kalau sesar itu masuknya ke ini, ke lempeng juga. Nanti di oro. Oke. Ya, oro ya. Jadi kalau epiro ini naik turunnya daratan. Muncul hilangnya pulau atau benua. Ya, itu dia. Maldives Munculnya, ya, Kak? kalau Maldives lebih ke pengaruh, kalau hilangnya Kepulauan Maldives ya, itu pengaruh dari permukaan air laut yang cepat hilang, cepat naik ya. Jadi negara-negara kepulauan hilang duluan gitu ya. Gampangnya kalau ngomong lihat epirogenesa itu munculnya Indonesia bagian tengah itu ya. Munculnya daratan Sulawesi ya. Itu karena kan naik daratannya ya, dari karena tabrakan dia naik gitu ya, terangkat. Munculnya Kepulauan Ambon juga sama ya, karena epirogenesa yang negatif ya. Itu dia. Kalau pertanyaannya gini, kalau ada garis pantai yang bertingkat-tingkat, berarti prosesnya apa? Garis pantainya bertingkat. Negatif. Epiro. Epirogenesa negatif. Negatif. Oke, itu ya. Itu yang pernah ditanyain di TBK ya. Kalau orogenesa apa aja? Ada dua, ada lipatan sama apa? Patahan. Nah, ini patahan ini jadi sesar. Ya. Lipatan dan patahan. Apa yang menyebabkan mereka berbeda? Udah pernah saya bilang. Udah pernah Lapisan saya tanahnya. Yang gimana lapisannya? Tanah atau batuan? Ah, Batuan dulu ya. Oke, lapisan batuannya berbeda. Apa yang membedakan? Sifatnya. Ya. Sifatnya beda. Yang satu keras kepala, salah. Maksudnya ini elastis, ya. Yang satu keras kepala, yang satu egois, sudah. Yang satu lagi kaku. Nah, elastis di sini ketika ada tekanan dia melengkung. Kayak buku kamu tekuk itu melengkung ya. Dia nggak patah. Kalau yang kaku ketika ada tekanan dia nggak bisa mengikuti tekanan tersebut, nggak bisa mengimbangi, akhirnya dia ambles kayak patah gitu ya. Nah, lipatan jadi bentuknya seperti ini nanti. Ini antiklinal, lembahnya namanya sinklinal. Itu ya. Pertanyaannya, yang pusat kehidupan yang mana? Sinklinal atau antiklinal? Sinklinal. Ya. Sinklinal, lembah dong. Pusat kehidupan lembah ya. Sehingga barang-barang tambang itu banyak ditemukan di cekungan-cekungan sinklinal. Setiap cekungan sinklinal masa silam gitu ya, periode-periode lawas, itu pasti potensi barang tambangnya tinggi. Ya, contohnya minyak bumi, gas alam itu pasti banyak di cekungan-cekungan sinklinal. Jadi cara nyari barang tambang gimana? Cari aja cekungan-cekungan sinklinal. Ya, biasanya di dasar laut itu banyak cekungan sinklinal yang tadinya bekas daratan terus sekarang jadi laut transgresi gitu ya. Itu banyak banget barang tambangnya. Gitu ya. Karena kan banyak pusat kehidupan dulu mati atau yang fosil gitu ya pasti ya. Tertutup sedimen, akhirnya tekan, akhirnya berubah bentuk dia jadi barang tambang. Gitu. Kalau patahan nanti bentuknya seperti ini patahan normal. Ya, normal fault. Ada horse, puncaknya ada slang atau graben, sama puncaknya horse. Tadinya rata ya, tapi karena ada tekanan dia ambles, patah. Normal, kalau normal yang satu turun, kalau yang reverse yang satu naik. Jadi patahannya ya malah naik gitu ya, malah angkat.
itu yang reverse. Kalau yang normal dia yang turun gitu ya. Kenapa dibilang normal turun ya? Gravitasi lagi balik lagi gitu ya. Itu dia. Itu patahan. Ya, banyak banget patahan hasilnya. Jadi sesar ya, salah satunya ya. Jadi ngarai, jadi sesar ya. Ngarai itu salah satu yang dihasilkan dari sesar gitu ya. Indonesia sesar di mana aja banyak banget. Ya, kalian bisa googling sendiri sebaran sesar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tersebar zona sesar ya. Ya, dampaknya apa kalau sesar itu ya potensi gempanya besar. Di Sumatera paling besar itu sesarnya ada Semangko ya. Di Jawa ada Opak, ada Ribis, ada Kendeng ya, sesar Kendeng. Kendeng apa Kendeng? Kendeng ya. Lalu ada sesar Lembang yang cukup terkenal juga ya. Itu potensi-potensi gempanya cukup besar. Lalu ada sesar di Sulawesi itu banyak juga ya. Pokoknya Sulawesi itu daerah yang paling rawan masalah gempa ya. Kemarin kejadian itu musibah juga. Lumayan ya kemarin ya. Apa? Ya. Sesar ini tuh terciptanya itu gimana sih? Maksudnya sampai ada banyak sesar-sesar. Jadi kan di Indonesia kan banyak ketemuan lempeng gitu ya. Ya nggak? Ada. Jadi ketika dia ketemu, ketika dia konvergen, tabrakan gitu kan. Kadang kan kalau batuannya sifatnya kaku, berarti dia nggak bisa mengimbangi arah dorongan gitu kan. Akhirnya ketika dia nggak bisa mengimbangin arah dorongan, ya retak gitu, patah. Itu. Ya, itu dia makanya tersebar banyak. Kalimantan cuma ada satu dikit kecil, itu juga Tarakan kecil dikit karena Kalimantan jauh betul tabrakan gitu ya. Berarti itu karena si jenis tanahnya gitu ya Pak? Batuan. Berarti ya jenis batuannya. Iya, batuannya. Jadi kalau kita ngomongin litosfer, tanah itu juga paling atas lah ibarat. Gerakan-gerakan ini adanya di batuannya, di bagian bawahnya gitu ya. Okay. Nanti hasil dari lapisan batuan baru jadi tanah, itu nanti kita bahasnya di pedosfer gitu ya. Nanti kalau ada waktu kita tambahin pedosfer gitu ya. Jadi kalau ngomongin lipatan patahan ini kita ngomongin gerakan-gerakan dari lempeng itu yang isinya batu gitu ya, batuan. Jadi karena ada dorongan-dorongan ya, akhirnya ya ada yang melipat menjadi pegunungan lipatan, tahu ya pegunungan lipatan ya. Makanya pegunungan-pegunungan di Indonesia itu letaknya ya di dekat tabrakan lempengnya. Kalau di Jawa di bagian selatan, di Sumatera di bagian barat, gitu kan? Karena pas dia tabrakan, ya kayak mobil aja tabrakan pasti kan ada bagian yang terangkat gitu kan, bagian-bagian yang melengkung-melengkungnya gitu ya. Sama pulau pun, daratan pun ketika ditabrakan ya akan melengkung gitu ya, jadi pegunungan lipatan. Kalau elastis, tapi kalau dia kaku batuannya ya udah patah gitu. Nah itu yang jadi gempa. Patahnya itu nggak sekali bareng gitu, itu enggak ya, tapi proses sedikit. Ketika ada patahan yang besar, baru itu gempanya besar gitu ya. Jadi nggak kayak tabrakan mobil, sekali tabrakan langsung terbentuk, enggak. Ini prosesnya banyak, panjang. Kak, saya izin kamar mandi ya, Zaki. Ada ya jam segini wajar lah ya, bisa sarapan, kopi, udah lihat alam. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi mau tanyain? Kalau nggak kita lanjut ya. Oke, lanjut. Yang kedua ya, vulkanik. Vulkanik atau vulkanisme ya, ini aktivitas gunung api, aktivitas magma. Yang pertama ada jenis gunung api ya, jenis gunung berdasarkan sifat letusannya ya, kekuatan letusannya. Berdasarkan bentuknya. Ini masih endogen ya? Masih endogen. Sampai gempa nanti endogen. Jenis gunung api yang pertama itu ada perisai. Ya. Perisai, yang kedua ada bahar. Yang ketiga ada stratum. Ya. Kalau perisai ini hasil dari letusan yang sifatnya leleh atau efusif. Jadi nggak semua gunung itu meletus, ya nggak semua gunung api itu meletus, ada yang meleleh doang.
Atau ya kekuatan tenaga dia melontarnya kecil banget, jadi dia cuma magmanya keluar ngalir gitu aja, nggak yang meletus dahsyat kayak gunung-gunung Indonesia itu enggak ya. Hawaii ya Kak, Hawaii. Iya, contohnya Mauna Kea, Mauna Loa di Hawaii. Jadi dia bentuknya kayak tameng gitu, lebar gitu ya. Lebar. Gambarnya bagus banget. Jadi dia keluar magma ya udah meleleh ke samping. Jadi makin lama dia makin lebar. Gitu ya. Kalau Maar kebalikannya, dia sifatnya eksplosif, ledakan. Eksplosif. Biasanya kalau Gunung Maar umurnya nggak panjang, umurnya nggak panjang. Artinya ketika dia sudah mencapai puncak aktivitas ya udah selesai. Ya, contohnya Tambora, udah nggak menunjukkan aktivitas lagi. Jadi dia punya kaldera biasanya kalau Maar. Ini kaldera, bukan kawah ya. Beda kawah dengan kaldera tahu ya. Kalau kaldera itu luas. 2 sampai ya 10 km bisa lebih bahkan luasnya. Dan dalam kaldera itu nanti muncul gunung-gunung lagi biasanya. Ya. Jadi nanti di dalam kaldera nanti ada gunung api lagi. Jadi ibaratnya ibunya nih, gunung-gunung yang dulu meletus itu ibunya. Ya, contohnya ada Krakatau. Tapi Krakatau nggak kelihatan udah kalderanya ya. Maksudnya ibunya udah nggak kelihatan. Krakatau. Karena di dasar laut maksudnya. Tambora. Ya, lalu ada Tengger. Tengger tahu di mana? Gunung Tengger. Di Jawa Timur. Di atasnya ada gunung yang terkenal, Gunung Bromo. Ya, Gunung Bromo di atas Gunung Tengger. Dulu gunungnya Tengger, tapi sekarang udah nggak ada Gunung Tengger, tinggal Gunung Bromo-nya. Tahu ya? Kamu kalau pernah ke Bromo nggak sih? Belum ya? Cih, sombong. Pernah belum? Nah, Kak, pernah. Pernah ya? Oh, udah pernah. Kan naik jeep tuh ya? Ya nggak? Iya. Nah, itu pas kamu di lautan pasir itu, di pasir-pasir itu di atas Gunung Tengger itu. Ya, baru naik tangga tuh ke Gunung Bromo-nya ya. Nah, itu Gunung Bromo di bawahnya. Itu berdiri di bawah di atas Gunung Tengger. Jadi cekungan yang apa? Daerah yang luas itu yang luas banget itu tuh Gunung Tengger itu ya. Taman Nasional Bromo Tengger kan. Kalau Kita yang apa sih namanya? Gunung yang warna hijaunya itu apa, Kak? Batok kalau Yang nggak salah. Pokoknya ada 4 gunung di situ ya, Gunung Batok, gunung apalagi ya lupa saya 2 lagi itu. Ya, satu yang terkenal ya Bromo ya, jadi objek wisata karena kawahnya besar banget. Ya, aktivitas vulkanismenya paling tinggi ya di Bromo itu, gitu ya. Nah itu. Lalu ada anak Krakatau juga yang terkenal. Ya, kalau Tambora selain gunung lagi. Sama Toba juga sama. Toba gede banget kaldera. Jadi danau. Ya, itu tuh gunung-gunung yang punya kaldera luas. Jadi bedanya kaldera sama kawah itu ya. Kalau kawah sempit. Contohnya kawah putih ya segitu doang gitu loh ya. Kawah putih. Lalu ada kawah Tangkuban Parahu, Tangkuban Parahu, kawah-kawah di Dieng itu kecil-kecil. Itu bedanya kalau kaldera luas. itu tadi masuknya apa, Kak? Yang Kalau mana? Kawah. Tangkuban Perahu. Iya, Ini, kawah. ini. Oh, oke. Ini ya, strato. Ini sifatnya campuran. Berarti kadang eksklusif, kadang eksplosif gitu ya. Jadi gunungnya kerucut tinggi. Kerucut tinggi. Nah, gunung api di dunia mayoritas strato. 80% lebih strato bentuknya. Atau umumnya gunung api ya begini gitu ya. Karena nggak semuanya efusif, nggak semuanya eksplosif. Ada ganti-gantian tenaganya gitu ya. Contoh yang paling terkenal kalau di Indonesia itu ada Merapi, ya. Ada Semeru, lalu ada Rinjani, itu strato. Gede Pangrango, ya mayoritas lah gunung api di Indonesia bentuknya strato, ya gitu ya. Jadi kadang meletus, kadang meleleh gitu ya. Ada yang mau tanyain? Nggak ada ya. Berikutnya jenis erupsi. Kak, bentar kamu di screenshot. Oh iya. Sorry. Kak nanya dong Kak, Boleh. Baik. kalau anak Krakatau itu terbentuknya gimana? Jadi di atas. Jadi Krakatau meletus, baik. Iya. Jadi gini. Ini lautnya ceritanya nih, ya kan? Ini Krakatau nih, baik. Krakatau.
meletus dong Krakatau 1883, hilang nih, hilang atau ke bawah letusan ya. Tapi ketika setelah meletus ya, dia masih memproduksi magma, nggak berhenti, belum selesai ya, belum tuntas letusannya, ibaratnya dapur magmanya masih masak, masih memproduksi. Ketika dapur magmanya masih memproduksi atau magma di kantung magmanya itu belum habis, dia potensinya muncul lagi, erupsi lagi ya, erupsi keluar, ya muncul lagi. Sekarang udah tinggi anak Krakataunya gitu ya. Itu sama kayak Bromo ya kan, muncul Bromo di atas kaldera gini sama. Walaupun di laut bisa terbentuk, ya bisa, mau di mana aja ya bisa gunung api terbentuk gitu ya. Cuma kalau di laut ya yang kelihatan apa, kepundannya pendek ya, karena kan dasarnya di dasar laut gitu loh ya. Kayak Mauna Loa yang Gunung Perisai ini. Ini kalau ditarik garis lurus sampai ke bagian dasar laut, itu gunung paling tinggi, karena kalau dari dasar laut dia 10.000 meter tingginya. Ya, tapi karena jauh dasar laut kan, jadi yang kelihatan cuma berapa ribu meter doang, pendek jadinya. Gitu. Himalaya kan cuma 8.000, kalau Mauna Loa kalau kita tarik garis lurus sampai ke dasar laut dia sampai 10.000. Ya. Tapi yang kita hitungnya tetap MDPL, di atas permukaan laut. Makanya kalau gunung-gunung di laut itu kayak pendek-pendek, padahal mah tinggi sebenarnya gitu. Ya kayak anak Krakatau. Ya. Potensi letusannya ya bisa sama. Tapi kapan meletus kapan puncak letusan nggak ada yang tahu. Ya, pokoknya kapan puncak letusan, kapan gempa bumi itu nggak ada yang tahu. Pokoknya dua itu aja yang nggak bisa diprediksi. Ya, cuma kalau peningkatan aktivitas bisa, sehingga kita bisa menaikkan status ya, siaga, waspada, siaga gitu kan, bahaya. Nah itu bisa kita aman, itu bisa kita tingkatkan, kita pantau setiap hari. Gitu. Ketika sudah siaga ya udah evakuasi gitu ya, udah harus siaga, udah harus hati-hati gitu kan, nggak boleh ada pendakian dan segala macam. Tapi kalau masih aman ya normal aja aktivitas gitu. Kak, Itu ya boleh. yang paling bahaya yang mana? Buat pendudukan. Maar lah. Ini super vulcano kalau sifat-sifat letusannya ya, atau besar sekali gitu, tipenya peret tipe letusannya. Jadi dampaknya global. Ya, dampaknya global. Kayak ini nggak ada catatannya. Ini dampaknya luar biasa nih, 3 gunung ini nih, Krakatau, Tambora, Toba. Paling parah Toba. Ini paling parah. Ya. Ice Age, Ice Age. Atau musim dinginnya panjang banget. Kenapa musim dingin? Kan gunung api panas, meletus kok jadi musim dingin. Abu vulkaniknya nutupin aerosol-aerosolnya, nutupin langit. Seluruh dunia, seluruh bumi tertutup. Gelap. Nggak ada matahari masuk. Apa yang terjadi? Krisis pangan. Kenapa krisis pangan? Ya tanaman mati lah. Nggak ada matahari, tanaman nggak bisa fotosintesis kan? Tanaman Tahun mati. berapa sih Kak itu? Wah ini jauh, 1600-an. Ya. Kalau Krakatau 1883. Cuma beberapa tahun aja ini musim dinginnya ya, yang panjang. Nggak Terus lama. bisa tahu dia itu dulunya kayak gunung yang sangat besar gitu gimana? Dari batuan-batuan yang dihasilkannya. Aduh, semutan saya. Jadi kan dia meletus nih, ya meletus. Di sisa gunungnya kan ada jenis batuannya tuh, diambil sampel, lalu dicari lagi di mana nemuin batuan yang sama, umurnya sama, jenisnya sama. Paham nggak maksudnya? Nah itu berarti letusannya berarti sampai sini gitu ya. Berarti kalau letusannya sampai sini diibaratkan materialnya harus sebanyak ini, disusun gunungnya tingginya sekian gitu loh. Ya, itu dari batuan-batuan sampel yang ditemukan gitu ya. Jadi ketahuan umurnya pakai uji karbon ya dan segala macam, ketahuan. Ketika umurnya sama berarti berasal dari sini gitu loh. Ya. Itu pakai pengujian karbon. Itu ya. Kalau Krakatau catatannya banyak karena udah lumayan modern ini ya, 1883 zaman Belanda. Belanda kocar-kacir waktu itu ya. Kocar-kacir, Belanda banyak yang pulang, banyak yang mati juga di sini.
Belanda. Kalau Ya, kalau Tambora sama Tengger Kak? kalau Tambora nggak jauh dari Krakatau. Kalau Tengger nggak ada catatannya, saya belum nyari sih. Kayaknya memang sedikit rekamannya ya, karena jadul banget, tua juga kayaknya. Ya, jadi sedikit catatannya. Jadi semakin tua dia meletus ya, semakin sedikit yang bisa ditemukan gitu ya. Seperti itu. Apalagi? Ada lagi? Mau nanya dong, Boleh. emang iya ya kalau yang Gunung Toba itu di dalam danaunya masih hidup? Emang ada? Udah mati. Kalau dia masih ada, pasti muncul gunung api lagi gitu loh. Tapi nggak kebentuk, justru yang kebentuk danau. Danau itu manifestasi atau hasil dari patahan. Jadi setelah dia meletus dahsyat, gunungnya hilang, daratan sekitarnya ikutan ambles, patah. Jadi tektovulkanik, ya tektovulkanik. Jadi meletus, patah. Ibaratnya kalau udah patah gitu ya udah habis, udah nggak ada aktivitas vulkan lagi. Memang udah nggak ada tanda-tanda gunung api lagi gitu, Toba. Ya, jadi benar-benar cuma danau, tinggal danau yang luas banget itu ya. Bayangin aja seluas itu danaunya. Kalau pulaunya Pulaunya ya mungkin sisa letusan gitu ya, sisa letusannya ya. Jadi Pulau Samosir itu ya. Gitu. Atau sedimen-sedimen juga kan bisa, sedimentasi. Kak, Ya, boleh. kalau perisai kan tadi efusif gitu ya. Berarti abis dong daratannya sama magma. Justru terbentuk bertambah. Oh gitu. Jadi pulau-pulau di Hawaii itu terbentuk dari gunung api memang. Oh karena membeku tadi itu kan ya? Iya, betul. Keluar, membeku jadi daratan dong, ya kan? Keluar berinteraksi dengan air laut, ya udah jadi daratan baru gitu kan. Daratan baru, proses melapuk jadi tanah ada tanaman ada kehidupan, gitu kan. Nah seperti itu prosesnya. Tapi panjang, ya panjang. Nggak sehari 2 hari jadi gitu, panjang ya. Kalau kita ngomongin umur geologi bukan umur manusia lah, kita nggak bisa melihat proses yang lengkapnya gitu ya, pasti lama banget. Tapi kehidupan di atasnya gimana? Yang di atasnya, makanya nanti jadi namanya itu suksesi. Nanti bisa dibaca-baca, ya. Namanya suksesi. Kalau nggak salah pernah dibahas juga deh, ada soalnya. Jadi kayak hilang dulu kehidupannya, nanti ada lagi gitu loh, ya. Lenyap dulu flora-floranya yang di sekitar gunung apinya, kayak anak Krakatau itu sering banget suksesi ya. Setelah mereka lenyap karena erupsi gitu kan, nanti muncul lagi ya kehidupan baru, kehidupan baru. Atau ya recycle gitu ya, namanya suksesi ya. Ekosistem, pembaruan ekosistem akibat biasanya letusan gunung api ya. Jadi, tsunami juga bisa suksesi. Hilang, lenyap, nanti ada lagi gitu kan, cepat kalau tsunami. Itu ya. Lanjut ya. Berikutnya ada jenis erupsi. Nah, keluarnya magma ini beda-beda jenisnya ya. Ada keluaran magma berjenis linier. Jadi nanti keluaran magmanya melalui retakan ya, atau rekahan. Retakan memanjang, namanya line kan garis ya. Retakan memanjang sehingga nanti berpotensi gunungnya berjejeran, membentuk garis. Ya. Sama juga memanjang linier. Yang kedua ada erupsi sentral. Erupsi sentral ini erupsinya ini melalui satu lubang, pusat lubang, jadi cuma satu gunung aja, sendiri-sendiri gunungnya gitu ya. Ada lagi areal, luasan bentuknya, ini berbentuk luasan ya, area. Atau daerah yang luas itu ya itu sekitar dapur magma gitu ya. Jadi dapur magmanya dekat permukaan bumi karena bentuknya area ya. Dapur magma dekat permukaan. Jadi bedanya linier, nanti gunungnya berjejer, gede Pangrango gitu kan. Jadi jejeran gitu kan, Merapi, Merbabu ya.
Kalau sentral gunungnya sendiri-sendiri dia, mandiri ya. Jadi satu lubang ya satu gunung muncul gitu ya. Kalau area daerah luas itu daerah keluarnya, itu daerah aktivitas vulkannya gitu ya, luasan gitu. Itu aja beda. Berikutnya jenis erupsi, ada yang mau tanyain? Enggak ya? Berikutnya bentuk intrusi deh. Udah pernah sih ya? Intrusi udah pernah ya? Bentuk-bentuk intrusi. Udah pernah sih. Intrusi itu kan di dalam ya, di dalam itu dia belum keluar dia sudah beku, namanya intrusi ya. Kalau yang dekat dapur magma, ini dapur magma, yang dekat dengan dapur magma ini batuannya ya, yang bekunya di dekat dapur magma, namanya apa? Ada yang masih ingat? Batolis. Batolit. Yang di pipa kawah ini diaterma. Yang di diaterma namanya gang atau korok tadi ya, korok. Lalu yang bentuknya lensa cembung. Lensa cembung namanya lakolit. Yang bentuknya lensa pipih, plate pipih, ini sil ya. Cabang-cabang kecilnya ini namanya apofisa. Yang bentuknya vertikal, baik ya. Kenapa bisa beda-beda ya? Tadi sifat batuannya beda-beda lagi, jenis batuannya beda-beda gitu kan, kekuatan tekanannya beda-beda ya, bentukannya juga nanti beda-beda. Karena bentuknya beda-beda, namanya juga beda-beda gitu. Gitu ya. Kayak geografi bentuknya beda, namanya beda. Walaupun bahannya sama gitu loh ya. Oke. Itu dia. Ini intrusi. Berikutnya benda yang dikeluarkan, ini udah ya. Lanjut ya. Kak. Apa tuh? Jadi beda Gunung Maar dengan jenis areal tadi apa, Kak? Beda. Ini keluarnya magmanya. Proses erupsi kan proses keluarnya magma. Jadi kalau areal ini dapur magmanya dekat permukaan bumi, kalau maar tetap jauh di dalam ya, nggak di permukaan dapur magmanya gitu loh ya. Oke, jadi kalau Contoh areal ini gunungnya apa, Kak? nggak biasanya nggak muncul gunung bahkan kalau areal. Jadi daerah vulkan aja, daerah vulkan itu luasan itu nggak harus muncul kelihatan gunungnya ya. Contohnya nih Yellowstone tahu? Enggak. Yellowstone National Yang perisai Park. tadi gitu nggak, Kak? Bukan juga. Oh, bukan juga. Yellowstone itu di Amerika Serikat ya, itu taman nasional biasa gitu ya, tapi itu ada dapur magma di dekat permukaan tanahnya ya, yang latar film 2012 itu loh, yang awal mulai kalau kalian nonton ya. Jadi bapak sama anaknya lagi liburan camping gitu ya, tiba-tiba daerah sekitarnya panas, meningkat suhunya. Nah itu arealnya itu sedang aktif gitu ya. Terus kalau nggak muncul gunung apinya, gimana kita tahu itu daerah vulkan? Ada pos vulkanis, ada geyser di sana. Geyser itu kan semburan-semburan air panas. Siapa yang menyembur itu air panas kalau bukan aktivitas vulkan gitu ya. Jadi walaupun gunung nggak muncul gitu ya, itu emang nggak muncul gunung, tapi sekali meletus areal itu hilang gitu. Areal tadi meledak gitu loh ya. Satu area tadi itu ya terlontar ketika dia aktif gitu loh. Yellowstone di Indonesia nggak ada.
Dia bentuknya apa tadi Kak? Kalau misalnya masuk yang tadi. Luasan aja, luasan ya daerah gimana sih? Luasan daerah. Oh, oke. Ya, Berarti luasan bukan daerah. gunung. Bukan gunung api yang sendiri itu muncul itu enggak. Tapi areal luas. Kalau perisai tadi itu masih muncul ya Kak? Masih muncul, masih kelihatan. Walaupun pendek gitu ya. Gitu. Kayak tameng lah, kayak tameng tau lah kalian ya. Shield. Senjatanya Captain America tahu nggak? Ya gitu gunungnya kayak gitu. Ceper bahasanya. Ceper gitu kayak plate piringan. Kalau yang strato gitu ya. Dapur magma linear dengan sentral itu gimana? Dapurnya di dalam. Ya, dapurnya kan di bawah tuh. Kalau erupsi ketika magmanya naik keluarnya. Paham nggak? Jadi misalnya gini. Ini sebuah jalan gini. Jadi gini. Ini permukaan ceritanya. Ya. Lalu di sini dapur magma nih. Di bawah sini dapur magma. Cuma ada yang keluarnya dari satu lubang, keluar satu lubang gitu. Keluar nanti jadi gunung sentral. Ada yang ini retak nih nanti. Ini retak. Misalnya retak ini. Retakan memanjang. Nanti magmanya munculnya memanjang itu keluarnya. Jadi bisa potensi ini berbaris gitu loh. Bedanya gitu aja. Tapi gunung yang barisan ini dari satu sumber dapur magma gitu loh ya. Paham nggak? Paham Kak, paham. Nah, itu bedanya. Kalau yang sentral satu pusat keluarnya, outputnya itu cuma satu gitu ya. Kalau yang linier, outputnya bentukannya retakan. Retakan berarti panjang gitu ya. Karena dia dari retakan yang panjang itu otomatis gunung-gunungnya bisa berderet, berjejer, samping-sampingan. Gunung aja samping-sampingan. Lah. Itu ya. Nah, Ika ketawa nih kalau begini nih ya kan. Gunung aja berdampingan ya kan. Nah, itu ya. Gak apa-apa kan kalian bukan gunung ya. Nanti dampingannya nanti kalau dewasa. Udah ya, ada lagi? Dapur magma di mana Kak letaknya? Kedalaman berapa? Beda-beda. Yang jelas dalam banget. Ya, dalam-dalam. Kalau dapur magmanya, kalau yang areal baru yang dekat permukaan, kalau yang lainnya tuh dalam-dalam dapur magma ya. Itu dia. Ke satu Kita lagi pinjam lah Kak. apalagi tuh? Jadi kalau Gunung Maar tadi jenisnya termasuk sentral kan? Iya, kalau dia yang sendirian. Dia Oke. sentral sih gunung-gunung Maar sendiri-sendiri sih. Nggak ada yang berjejer terus letusnya dahsyat banget, itu nggak ada. Biasanya karena dari satu sumber output makanya tenaganya tuh besar, full di situ gitu ya. Biasanya gitu ya. Kita jam 11 ya? Wah, kayaknya nggak kebahas semua, nggak apa-apa lah ya. Berikutnya kalau benda tahu lah ya, benda yang dikeluarkan. Udah hafal belum? Perlu dibahas nggak? Benda yang dikeluarkan perlu dibahas? Dikit lah. Benda yang dikeluarkan ya, ada benda padat, benda cair, benda gas. Ya. Benda padat ini namanya plata. Kalau ukurannya bom adalah pilih. Bom yang batu besar, ya, batu kali yang gede-gede tahu ya, itu bom. Lapili, pasir, kerikil, sama debu. Ya, kalau benda cair ada lava, ada lahar. Bedanya udah tahu ya, udah pernah saya ceritain kan ya. Lahar panas, lahar hujan atau lahar dingin. Kalau lava ini
magma yang mencapai permukaan, ya sampai permukaan, atau magma yang keluar namanya lava. Kalau lahar dia itu dicampur, lahar panas berarti lava plus lumpur plus air misalnya ya. Kalau lahar hujan dia bukan dari lava ya, dia bukan dari magma yang melelehnya itu, enggak, dia dari lapili. Lapili itu apa? Ini pasir, kerikil, debu plus hujan, air hujan. Oke ya, itu dia bedanya. Kalau benda gas ya ada belerang atau solvatar ya, ada fumarol atau uap air panas ya, uapnya air panas, ada MOVET. MOVET ini asam arak, CO2 ya. Itu aja paling vulkanik. Ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke seismik? Enggak ya? Lanjut aja kok. Lanjut aja ya. Kita masuk, udah screenshot, saya mau ganti lembaran. Udah ya? Udah kak, udah. Seismik tahu ya? Yang ketiga ini seismik. Gempa, aktivitas gempa. Kemarin kejadian cukup besar. Kenapa gempa Sulawesi Barat Mamuju ya? Itu kenapa dampaknya besar banget? Ada yang tahu nggak? Atau efeknya lumayan kemarin ya? Efeknya lumayan, banyak bangunan yang runtuh gitu ya. Kenapa? Ayo, ada yang bisa? Karena pertemuan lempengnya di situ kali kak, nggak tahu. Itu penyebabnya. Maksud saya, kenapa kalau yang di apa di Banten kemarin, yang di Tasik, yang di Banten itu kan nggak terlalu besar dampaknya. Tapi di Mamuju sama kayak di Lombok besar tuh dampaknya. Oh, karena dia getarannya di atas. Apanya yang di atas? Getarannya. Apa Pusatnya? sih ya pusat gempanya? Iya. Berapa kilo ke dalam? Cuma Nggak tahu. 10 kilo. Dangkal banget ibaratnya gitu ya. Gempanya dangkal, otomatis nyebarnya cepet, hentakannya cepet nyampe gitu ya, karena dangkal. Kalau gempanya dalam, rambatannya jauh, hentakannya lama nyampenya, sehingga getarannya nggak begitu parah gitu ya. Itu dia 7 kemarin 7. Saya belum lihat lagi revisinya berapa lagi. Berapa? Udah fix belum? Pertama 5. Iya, 7,5 ya. kan? 7 ya. Iya, 7, ya. Otomatis alarm tsunami-nya bunyi, peringatan dini tsunami-nya nyala, disebarkan ya. Orang berhamburan nyari daerah aman ya. Tapi nggak tsunami kan ya kemarin? Enggak. Alhamdulillahnya tsunami. Jadi tapi hampir rata ya, bangunan parah itu, runtuhnya lumayan pas. Pleistocene-nya lumayan pas itu. Kak, itu kalau misalnya kan gempanya kan ini ya kuat ya 7. 7. Terus Wah, udah nyampe apa sih namanya? Ada tanda-tanda kayak tsunami gitu. Terus kalau misalnya mau ngeevakuasinya yang bekas gempa gitu gimana? evakuasi. Kan Yang ketimbun itu maksudnya? iya, soalnya kan ada kemungkinan buat terjadi tsunami kan? Enggak. Intinya gini. Ketika habis gempa besar, terus peringatan dini tsunami, tetap harus evakuasi dulu yang masih selamat. Kalau yang udah jadi korban, ya, yang tertimpa bangunan ya nanti dulu gitu loh. Terus ketika udah evakuasi, udah aman beberapa saat, nggak ada menunjukkan tanda-tanda tsunami, ya udah balik lagi, nggak apa-apa. Gitu loh. Yang ditakutkan cuma kan ada gempa susulan yang besarnya sama terus jadi tsunami gitu kan, tapi kan enggak, ya baru boleh evakuasi. Yang evakuasi yang di bangunan-bangunan tadi ya, korban-korban itu enggak tsunami. Gampang kok, analisis
tsunami atau enggak. Jadi ketika gempa besar, air laut surutnya jauh gitu ya, itu tanda-tanda tsunami. Kalau nggak surut lautnya, jadi ya nggak tsunami gitu. Tapi tetap ketika 7, ya evakuasi dulu ke daerah aman. Mau tsunami mau enggak kan gampang bisa balik lagi gitu loh. Tapi kalau kita bandel, peringatan tsunami nyala, kita nggak evakuasi, ya resiko tanggung masing-masing gitu. Ya karena 7 udah potensi. 7 itu tuh potensi. Bisa iya, bisa enggak gitu loh ya. Tergantung besaran patahannya, lokasi di mana hiposentrumnya juga gitu. Tapi biasanya kalau gempa dangkal sih potensinya besar, tapi kemarin alhamdulillah enggak. Itu ya. Itu dia. Sulawesi memang rawan banget sih ya. Dia tiap hari gempa. Jenis gempa yang pertama ada tektonik, kemarin gempa tektonik ya. Ya begitu, kalau tektonik kekuatannya dahsyat ya. Tapi cuma ya sekali-sekali, nggak sering gitu ya. Frekuensinya nggak sering, tapi intensitasnya nggak banyak, tapi kekuatannya besar. Ini karena patahan. Bisa patahan di darat, bisa patahan di laut, ya tergantung di mana dia patahnya gitu ya. Tektonik. Yang kedua ada gempa vulkanik. Ini dari aktivitas gunung ya. Aktivitas gunung. Kekuatannya nggak begitu besar, tapi frekuensi atau intensitasnya sangat tinggi ketika gunungnya sedang aktif. Ya, kalau tektonik frekuensinya nggak tinggi, cuma sekali-sekali, berapa tahun lagi nanti ada lagi, tapi kekuatannya sekali gempa kayak energinya lepas semua gitu loh ya. Yang di sesar Lembang, sesar Baribis, atau yang potensi gempa Jawa ya, atau patahan Sunda yang begitu besar, itu yang diharapkan BMKG peneliti justru gempanya sering tapi nggak begitu besar. Paham nggak maksudnya? Takutnya ketika nggak gempa-gempa, sekalinya gempa itu dahsyat. Kayak energinya lepas semua kalau kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Itu yang dikhawatirkan peneliti itu. Patahan Sunda itu karena udah jarang gempa ya, wilayah sekitar Sumatera bagian Lampung itu sampai ke Banten itu jarang gempa, takutnya nanti ketika gempa sekaligus gitu loh ya. Itu yang lebih berbahaya. Makanya ada analisis tsunami selatan Jawa itu kan, prediksi ya, karena memang tidak menunjukkan adanya cicilan energi lepas gitu loh. Gempanya sedikit banget daerah situ gitu loh ya. Yang diharapkan sih sering gempa, tapi ya sedikit-sedikit, energinya nggak bareng lepasnya gitu ya. Kayak gempa vulkanik ya, vulkanik. Jadi energinya nggak bareng lepasnya, sedikit, tapi frekuensinya tinggi banget. Ketika aktif bisa ribuan kali gempa dalam satu hari gitu ya. Tapi kecil-kecil, jadi nggak bahaya. Yang ketiga ada gempa terban. Terban ini longsoran itu. Jadi aktivitas tambang biasanya longsor ya, itu gempa. Yang keempat gempa tumbukan. Tumbukan biasanya meteor atau mendarat ya. Tapi kecil banget dan potensinya sangat sedikit. Jadi ya, itu seismik. Kalau istilah-istilahnya bisa lah ya. Epicentrum, hipocentrum, tahu bedanya? Tahu ya, epi yang di permukaannya, hipo yang di dalamnya. Ya. Kalau berapa kilometer dari kota A, berapa kilometer dari kota B itu epicentrum. Atau satuannya koordinat. Titik gempa di lintang sekian, nah itu epicentrum. Tahu kalau hipocentrum satuannya kedalaman. Kayak kemarin kedalamannya 10 kilo, nah itu hipocentrum. 10 kilo. Kedalamannya 100 kilo, nah itu hipocentrum. Gitu ya. Itu aja paling seismik. Eksogen lah sedikit nih kayaknya cukup lah. Eksogen tenaga dari luar. Tenaga dari luar. Yang pertama ada pelapukan. Pelapukan tahu lah ya, proses berubahnya ukuran batuan, ya, pecah-pecahnya batuan. Ada 3 caranya. Yang pertama ada fisis,
Kalau fisis ini oleh apa? Hujan. Balik, kebalik. Kalau hujan kimiawi. Ya, ini hujan. Ya, fisis atau mekanik ini suhu dan tekanan. Ya, karena hujan biasanya dia melarutkan, ya nggak? Ada unsur kimia di dalam air hujan itu kan, dia akan melarutkan batuan, gitu ya. Suhu dan tekanan fisis, berarti ini biasanya di gurun ya, karena ekstrim suhunya ya, dia cepat melapuk. Kimiawi hujan, biasanya ini daerah tropis ya. Kalau yang ketiga organis. Kalau organis penyebabnya Lumut. atau flora fauna ya, flora fauna sama daerah tropis juga. Tinggal dilihat redaksi dari soal. Dia bahas hujannya atau bahas banyak hutannya, gitu ya. Kalau dia bahas banyak tanaman, banyak hutan heterogen itu organis. Kalau dia bahas curah hujan tinggi, lapukannya itu kimia, gitu ya. Itu aja paling melakukan. Lalu ada erosi. Erosi ini pengikisan ya. Dikikis oleh berbagai tenaga. Yang pertama ada abrasi. Abrasi tahu lah ya. Ini oleh gelombang laut, gelombang atau arus laut. Ya. Abrasi nanti bentukannya berupa cliff. Ada sea stuck, ada sea arc. Bentuknya gimana? Rosing. Ya. Kalau sea stuck tuh batu yang sendirian di tengah laut ya. Kalau sea arc kayak gate, kayak karang bolong gitu tahu ya, bentuknya gate. Itu sea arc. Kalau cliff tebing, pantai-pantai tebing. Yang kedua ada ablasi. Ya, ablasi ini kalau abrasi ini air laut, kalau ablasi ini air di darat, biasanya sungai ya. Atau ya ini air tawar ya. Air tawar. Ya air tawar, air hujan itu abrasi. Ya, itu nanti jadinya penampang sungai ya. Jadi penampang sungai. Jadi bentuknya ada yang V, ada yang U gitu ya. Itu ablasi. Berikutnya ada deflasi. Deflasi ini tenaga angin atau aerois. Ya, tenaga angin. Nanti contohnya batu jamur. Yang keempat ada eksarasi. Eksarasi ini tenaga laser. Ya, ini nanti jadi bentukannya morena. Erosi. Lalu hasil dari erosi nanti berupa yang ketiga sedimentasi. Ketika ada erosi pasti ada sedimentasi karena erosi itu proses transportasinya ibaratnya. Sedimentasi dia diendapkannya di mana? Hasil akhirnya dibawa ke mana? Sedimentasi atau pengendapan. Ya, pengendapan yang pertama ada tenaga atau diendapkan di daerah merit. Sedimentasi merit. Berarti ini daerah laut ya, laut atau pantai. Nanti bentukannya berupa tombolo, lalu ada speed, lalu ada beting atau pantainya gedean. Berikutnya ada sedimen yang ada di sungai atau aluvial. Ya, di sungai atau fluvial sama, berupa hasilnya nanti ada meander, belokan, lalu ada delta. Yang di muara itu delta ya. Lalu kalau yang di tengah, di tengah sungai itu namanya gosong. Kalau muara tahu ya, muara sama tengah bedanya tahu ya. Muara itu di ujung sungai, ketemunya sama laut, itu delta. Kalau gosong itu endapannya di tengah-tengah sungai.
Lalu ada Oxbow Lake, Danau Tapal Kuda. Oxbow Lake. Berikutnya ada sedimen aeolis yang diendapkan oleh tenaga angin. Ya, ini nanti berupa dunes ya, gumuk pasir. Gumuk pasir Indonesia punya di Parangtritis ya, atau sandwich. Lalu ada bacan. Gumuk pasir yang bentuknya crescent atau bintang bulan sabit ya, itu namanya bacan. Lalu ada tenaga glasial. Glasial ini tenaga glacier yang mengatakan ini ada hijau. Ya. Itu sedimentasi. Berikutnya ada mass wasting. Mass wasting, gerakan-gerakan massa batuan atau massa tanah ya. Jadi ini lahannya bergerak kalau mass wasting. Ya. Nanti bentukannya ada berupa soil creep. Soil creep ini rayapan tanah. Rayapan tanah. Lalu bentuk lanjutannya jadi landslide. Ya, ini longsor. Selain itu juga ada rockfall, batuan. Oke ya. Bedanya rayapan sama longsoran apa? Kalau rayapan baru bergerak. Jadi gampangnya gini, kalau soil creep ini ngelihatnya dari bentukan-bentukan yang bangunan atau pohon ya. Ketika ada pohon yang miringnya berbarengan, itu terjadi rayapan tanah. Pohon-pohonnya bareng miringnya itu ke arah yang sama. Ya, atau bangunannya hampir semua bangunannya miring ke arah yang sama. Itu pasti terjadi soil creep. Itu cikal bakal dari adanya longsor. Atau tanda-tanda ya. Berarti kan lahannya nggak stabil gitu kan. Potensi longsor. Ketika dia nggak bisa menahan beban, banyaknya hujan jatuh, tanahnya jadi lebih berat, nah itu potensi longsornya besar. Namanya longsor, landslide, berarti yang udah bergerak, udah jatuh gitu ya, udah lepas. Kalau dia sudah terlepas, itu namanya landslide. Ya, kalau yang terlepas itu batuannya dari atas gunung, biasanya itu rockfall. Itu aja mass wasting beda. Ada yang mau ditanya? Kak, boleh. Kalau tipe balik lagi ke gunung tadi, aku tadi Boleh. lupa ditanyain. Kalau yang tipe-tipe peret yang kayak gitu-gitu, itu Oh, itu tipe letusan. Butuh di Butuh juga sih. butuh Butuh juga. Dihafalin aja. Ada 7 gitu ya. Ada tipe letusan, tadi lupa. Nggak apa-apa, di Google ada sih. Di tabelnya ada ya. Nanti carinya tipe letusan, cari di Google-nya yang bentuknya image. Jadi bentuknya dia tabel. Ya. Kalau dari segi urutan, yang pertama itu tipe Hawaii. Lalu ada Stromboli. Ya. Stromboli, ada Vulcano. Tipe Merapi. Lalu ada, ini ada 4 ya. Merapi, San Vincent. Ada tipe Pele. Ada tipe Perak. Biasanya ditanya kalau nggak yang paling kuat, yang paling lemah sih. Ya, yang paling lemah, yang paling kuat Perak. Ya. Jadi ada bentuknya tabel, dia dilihat dari tekanan gasnya, tekanan kedalaman dapur magma, sama sifat magmanya, cairnya, viskositas atau kekentalan magmanya ya, sifat magma. Di tabel ada. Ada lagi? Kalau kita bahas soal nih tadi, cukup nggak ya? Ya cukupin lah ya. Bahas soal ya. Iya Kak. Ini gampang ya. Sifatnya berubah. Kalau ngomongin sifatnya berubah, udah nggak balas chat lagi. Salah. Sifatnya berubah. Ya, ada tekanan dan suhu yang tinggi. Ini berarti metam.
Ya. Kalau suhu yang tinggi metamorf apa? Kalau suhu metamorf, ayo kontak. Kalau tekanan metamorf dinamo gitu ya. Udah nggak ada pertanyaan ini ya. Lanjut ya. Nah, ini gampang. Mana yang dibentuk oleh endogen? Jadi betul nggak nih? Satu endogen, eksogen. Satu eksogen ya. Eksogen. Peneplain ini hasil dari denudasi. Denudasi itu apa? Denudasi itu perpaduan antara pelapukan, erosi yang panjang, dan sedimentasi. Atau ini penelanjangan relief ya. Erosi yang berkepanjangan lalu diendapkan di sebuah tempat. Jadi dataran rendah yang luas. Ini peneplain. Ya, hasil dari denudasi. Penelanjangan kata dasarnya nudit. Tuh, ya. Stalagmit juga eksogen ya. Tadi kan dari sedimentasi stalagmitnya, ini juga eksogen. Eksogen. Jadi jawabannya pegunungan, ya, pegunungan-pegunungan lipatan sama ada patahan. Jadi jawabannya 2 dan 4. Lanjut. Lanjut ya. Nomor berikutnya. Pembentukan pegunungan lipatan ya. Ini kita ngomongin lipatan ya. Udah kalau lipatan ya orogenesis. Pokoknya kalau ada kata-kata gunung itu oro ya. Oro itu gunung. Oke. Bukan positif, bukan negatif. Ini benua, pembentukan benua atau pulau. Atau naiknya daratan. Naik turunnya daratan gitu ya. Ini enggak. Karena ada yang lebih tektonik betul, tapi ada yang lebih spesifik gitu ya. Jawabannya. Ada yang mau ditanyain? Lanjut ya. Ya lanjut Kak. Nah, ini tadi udah saya tanya ya, udah saya bahas. Ada garis pantai yang bertingkat. Garis pantai yang bertingkat berarti daratannya terangkat. Kalau daratan terangkat berarti epirogenesa negatif yang berkali-kali. Jawabannya D ya. Kak, maksudnya berkali-kali itu gimana sih? Nggak cuma sekali terangkatnya. Jadi gini. Ini garis pantai nih. Ya, ada garis pantai, di sini ada bekas garis pantai nih. Lalu terangkat turun segini. Jadi ada di sini garis pantai, di sini ada garis pantai lagi. Lalu ada garis turun lagi lautnya. Ini ada garis pantai di sini, ada garis pantai di sini, ada garis pantai di sini. Paham nggak maksudnya? Terus ada lagi. Iya, iya. Turun lagi lautnya. Ini garis pantai di sini, garis pantai di sini, garis pantai di sini gitu loh. Jadi ada banyak garis pantai, bekas garis pantai gitu ya kelihatan. Itu ya, jadi berkali-kali dia prosesnya naiknya. Gitu. Lanjut ya. Gunung Krakatau merupakan gunung api tipe peret. Betul ya. Tadi peret paling kuat ya. Ada Krakatau, ada Tambora, ada Toba. Itu tipenya peret. Sebab letusan gunung api tipe peret merupakan tipe letusan yang sifatnya merusak. Iya. Peret merusak. Kenapa tipe peret? Karena Krakatau ini merusak gitu loh ya. Kenapa merusak? Ya kayak eksplosif, ledakan, hilang daerah sekitarnya hilang. Bahkan beberapa pulau terangkat yang di sekitar kepulauan Krakatau itu ya hilang, jadi ya ibaratnya merusak. Jadi A ya. Peret tuh keluar magmanya ya, atau nama jenis apa ya? Letusannya, sifatnya. Jenis letusan yang tadi itu ya? Iya, yang 7 tadi itu ya. Jadi bisa jadi dari sifat magmanya, tekanan gas, kedalaman dapur magmanya gitu ya. Kalau tipe peret ini tekanan gasnya sangat tinggi letusannya, kekuatan gasnya, tekanannya.
Kak, di sini tuh lavanya tuh cair encer, cair kental. Maksudnya berarti Dua-duanya bisa. dua-duanya. Oh gitu. Iya, Oke. ya, bisa cair kental, bisa cair encer. Masih masuk ke dalam tipe PRF itu. Ya, itu dia. Oke. Biasanya kalau dia yang cair encer, pas dia meletus lebih jauh lontarannya. Karena massa jenisnya pasti lebih ringan. Kalau yang cair kental nggak terlalu jauh lontarannya gitu ya. Gitu dia. Tapi kalau cair kental biasanya dia menyumbat diaterma, ya. Karena kental sifatnya dia menyumbat, akhirnya ya ketika sumbatannya itu tekanan yang nggak kuat lagi, sumbatannya hancur gitu ya, letusnya dahsyat banget gitu. Paham maksudnya ya? Lanjut. Intrusi magma akan menghasilkan bentukan-bentukan sebagai mana yang bukan intrusi. Danau, kawah. Karena kawah ini hasil dari ekstrusi. Ekstrusi kawah itu ketika magmanya udah keluar gitu loh ya. Paham maksudnya ya? Hasil bentukan bekas letusan kawah, bekas letusan berarti ya dia udah keluar magmanya. Kalau intrusi ya sebelum dia keluar magmanya. Batolit, lakolit, sills, dan dikes. Itu ya. Tapi kalau pas jawab tadi dia belum belajar, bingung juga ya. Intrusi apa gitu ya. Aduh. Sills dikes itu apa, Kak? Sills dikes. Ini sills yang bentuknya pipih. Dikes bentuknya vertikal. Ya. Jadi ada bentukan endapan batuannya begini, tapi tiba-tiba ada batuan yang begini nih. Nah, ini dikes. Ya, paham maksudnya ya? Stratigrafi batuannya kan samping begini nih, stratigrafinya endapannya, pembekuannya. Tapi tiba-tiba di tengah ada yang memotong. Begini nih, vertikal, itu dikes. Kalau sills yang potongannya bentuknya pipih. Ada stratigrafi batuan, lalu bentuknya pipih. Begini. Ya, lempeng plate. Ini sills. Ya. Itu ya. Kalau batolit yang di dapur magma, lakolit yang cembung bentuknya. Ada endapan bentuknya cembung. Endapan pembekuan bentuknya cembung. Ya, itu dia. Oke. Lanjut ya. Wilayah Indonesia tidak termasuk rawan gempa. Yang nggak rawan itu Kalimantan. Nah. Udah, disusunya. Udah, Bobo. Itu Kalimantan ya. Udah nggak apa-apa. Berikutnya. Udah diem aja kalau mau ikutan. Mengingat iklim di Indonesia tropik ekuator, iklim tropik dengan hujan yang banyak, maka pelapukannya, nah tadi saya bilang ini dari segi redaksi soal ya, ini yang ditanya hujan yang banyak, berarti ngomongin kimia. Gitu ya. Kalau tropik ekuator dengan tutupan hutan tropis yang lebat, berarti pelapukannya baru biologis atau organis. Itu. Oke? Sip ya? Sip, Kak. Ini ngapa? Lanjut, 9. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat erodibilitas atau erosi dipengaruhi oleh lereng pasti. Ya, semakin miring lerengnya, erodibilitasnya akan semakin tinggi atau tenaga erosinya akan semakin besar. Ya, tutupan batuan iya. Vegetasi dan tutupan batuan ini 11-12 lah. Tutupan batuan tuh apa, Kak? Tutupan lahannya. Apakah ada tutupannya atau lahan terbuka? Ketika lahannya tertutup, otomatis tidak tererosi gitu loh. Paham ya? Maksudnya? Bisa bangunan, bisa tanaman. Kalau vegetasi tanaman. Kalau bangunan kan berarti nggak tererosi. Kalau beton, cor, aspal berarti kan nggak tererosi gitu ya. Berarti kayak kalau misalnya gunung pasir biasa gitu, berarti dia
kemungkinan erosinya tinggi gitu. Iya, material. Oke, ngerti. Curah hujan jelas tenaga erosi kan curah hujan. Jadi jawabannya semua benar. Oke ya. Ini faktor-faktor erosi memang ini. Terakhir. Ini tentang pantai delta ya. Syarat terbentuknya delta. 1, gelombangnya lemah. Gelombang dan arus lemah. Harus lemah ya. Yang kedua, pantainya pantai landai. Pantai landai. Yang ketiga, yang ketiga, punya material yang cukup. Material yang cukup. Atau artinya di bagian atas gunungnya, di bagian hulu sungainya itu terjadi proses erosi yang lumayan besar ya, atau nanti hasil sedimentasinya banyak sehingga bisa terbentuknya delta. 1 betul ya, arus ini kan air pasang naik pasang surut kan arus ya, betul. Sedimentasi iya, laut dangkal iya. Ini yang 4 nggak boleh, jawabannya apa? Ada yang mau ditanyain? Kalau arus lautnya kencang malah nggak akan ada Bentuk. itu ya, Ke nggak akan bawah kebentuk. dia. Iya, ke bawah sampai ke tengah laut. Sampai nggak kebentuk endapan, jadi lenyap gitu loh ya. Lenyap di bawah arus, di bawah gelombang, nanti endapannya di pantai. Jadi ridge atau jadi beting atau pantai. Jadi beach, pantai itu ya. Itu kan endapan juga. Itu namanya beting. Oke, ada yang mau tanya lagi? Pantai delta itu apa, Kak? Pantai delta. Pantai delta itu jadi ada pantai. Jadi gini. Ini darat nih. Darat, ini laut. Kan perbatasannya ini pantai nih ya. Nanti di pantai ini ada aliran sungainya yang keluar gitu kan. Lalu di sini terbentuklah endapan. Ini namanya pantai berdelta. Pantai tapi ada deltanya. Di Indonesia di mana, Kak? Kalimantan ada, di delta Kapuas, di delta Mahakam ya, itu ada. Lalu di delta di Jawa itu ada Bengawan Solo ya, juga ada. Kalau yang paling gede ada nggak, Kak? Di dunia apa? Dunia delta sungai sungai apa sih itu namanya yang di India itu? Mesir. Dia Nil juga gede. Yang di Sungai Gangga Indus itu gede juga. Ya. Tapi nggak semua sungai punya delta gitu loh ya. Karena syarat ini harus terpenuhi. Kalau sungai muaranya laut dalam ya nggak bisa. Gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, istirahat dulu. Sampai ketemu lagi nanti siang ya. Oke, thank you semuanya. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak.